Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Cahya Amalia, kelas 12 akuntansi dari SMK Pancabudi 2 Medan. Pada video ini, saya akan mempresentasikan materi bahasa Indonesia dengan judul novel. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu definisi novel. Novel berasal dari bahasa Italia, yaitu novella, yang artinya baru. Cerita pendek mengenai sesuatu yang baru, berita dan kata itu sendiri berasal dari bahasa Latin novella, bentuk jamak dari novellus, yang disingkat novus yang artinya baru. Novela adalah semacam anekdot yang diperbesar seperti yang ditemukan dalam Decameron klasik Italia pada abad ke-14. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, novel adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat pelaku. Novel adalah sebuah karangan berupa tulisan yang mengandung rangkaian cerita seseorang secara imajinatif dan membuat para pembaca juga ikut merasakan apa yang terjadi di dalam cerita. Ciri-ciri pada novel. Yang pertama, ceritanya panjang daripada cerpen, tapi banyak kalimat yang diulang-ulang. Yang kedua, novel terdiri dari setidaknya 100 halaman. Yang ketiga, waktu membaca sebuah novel memerlukan setidaknya 2 jam atau 120 menit. Yang keempat, memiliki alur atau plot yang kompleks. Yang kelima, tema dalam novel tidak hanya satu, tetapi muncul tema-tema sampingan. Yang keenam, tokoh atau karakter tokoh dalam novel bisa banyak. Yang ketujuh, ceritanya lebih dari satu impresi, emosi, dan efek. Ke-8, alur cerita dari novel cukup kompleks. Ke-9, seleksi cerita novel luas. Dan yang terakhir, novel ditulis dengan narasi, kemudian didukung dengan deskripsi untuk menggambarkan suasana yang ada di dalamnya. Unsur-unsur novel. Di dalam novel terdapat 2 unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang termasuk dalam unsur intrinsik adalah tema, alur, latar, tokoh, penokohan, gaya bahasa, dan amanat. Tema adalah dasar dari cerita, ide dasar dari sebuah karya. Ide dasar biasanya bertujuan untuk mengembangkan cerita. Alur. Alur adalah pola pengembangan cerita yang dibentuk oleh sebab akibat. Secara umum, alur dibagi menjadi beberapa bagian, seperti pengantar situasi cerita, pengungkapan kejadian, konflik, klimaks atau penyelesaian konflik. Latar. Latar merupakan gambaran mengenai peristiwa yang terjadi pada novel, di mana berkaitan dengan waktu, tempat, dan suasana. Tokoh. Tokoh merupakan para pelaku yang berperan di dalam novel. Penokohan. Penokohan merupakan penyajian watak-watak tokoh dalam cerita tersebut. Karakter dalam novel adalah tokoh-tokoh yang menggerakkan cerita. Secara umum ada 3 jenis karakter tokoh. Yang pertama, protagonis. Protagonis merupakan tokoh baik dalam novel. Yang kedua, antagonis. Antagonis adalah tokoh jahat dalam novel. Dan yang ketiga, karakter pendukung. Disebut juga sebagai figuran atau karakter sekunder. Gaya bahasa. Gaya bahasa cara penulis dalam menyampaikan cerita dalam novel. Biasanya menggunakan majas atau diksi tertentu. Dan yang terakhir, amanat. Amanat merupakan pesan moral yang terdapat dalam sebuah novel. Yang kedua, unsur ekstrinsik. Yang termasuk ke dalam unsur ekstrinsik yaitu biografi dan latar belakang penulis, yang mencakup latar belakang pendidikannya, lingkungannya, keluarganya, dan tempat tinggalnya. Yang kedua, kisah di balik layar. Biasanya didasari oleh pengalaman, kesan atau harapan, dan juga cita-cita sang penulis novel. Dan yang ketiga, nilai yang ada dalam masyarakat, termasuk nilai-nilai yang sering diangkat oleh penulis dalam ceritanya. Struktur pada novel. Yang pertama, abstrak. Abstrak merupakan inti atau ringkasan dari novel yang menjadi gambaran awal sebuah cerita. Yang kedua, orientasi. Orientasi merupakan bagian penjelas berkaitan dengan waktu, tempat, dan suasana. Yang ketiga, komplikasi. Komplikasi merupakan bagian yang berisi urutan kejadian
yang dihubungkan dengan sebab dan akibat. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi merupakan bagian di mana konflik yang terjadi pada tahap komplikasi terarah menuju suatu titik tertentu. Yang kelima, resolusi. Resolusi merupakan bagian yang memunculkan solusi atas konflik yang terjadi. Yang keenam, coda. Coda merupakan bagian akhir cerita atau penutup dalam novel. Jenis-jenis novel. Yang pertama, novel berdasarkan genre. Yang termasuk ke dalam novel berdasarkan genre ialah yang pertama, novel romantis. Novel yang menceritakan kisah-kisah percintaan. Yang kedua, novel misteri. Novel yang menceritakan kisah-kisah misteri dan membuat para pembaca menjadi penasaran karena ceritanya penuh dengan teka-teki. Yang ketiga, novel komedi. Novel yang memuat unsur humor, guyonan sehingga para pembaca menjadi terhibur. Yang keempat, novel horor. Novel yang mempunyai efek menegangkan bagi para pembaca. Cerita yang diangkat biasanya kisah-kisah seram, hal-hal gaib atau mistis. Dan yang kelima, novel inspiratif. Novel yang memuat kisah-kisah inspiratif. Novel jenis ini ditujukan untuk memberikan pesan moral dan membangkitkan motivasi para pembaca. Yang kedua, novel berdasarkan isi dan tokohnya. Yang termasuk ke dalam novel berdasarkan isi dan tokohnya adalah yang pertama, novel teen lit. Novel yang dibuat untuk para remaja. Yang kedua, novel chick lit. Novel ini menceritakan mengenai wanita muda dan segala permasalahan yang dihadapinya. Yang ketiga, novel song lit. Novel yang dibuat dari sebuah lagu atau musik. Dan yang keempat, novel dewasa. Novel yang ditujukan untuk orang-orang dewasa yang sudah berumur 18 tahun ke atas. Dan yang ketiga, novel berdasarkan kebenaran cerita. Yang termasuk ke dalam novel berdasarkan kebenaran cerita yaitu yang pertama, novel fiksi. Novel yang berisi tentang hal fiktif atau khayalan saja. Dan yang kedua, novel non-fiksi. Novel yang bercerita mengenai kejadian nyata dari kisah sejarah ataupun pengalaman pribadi seseorang. Kaidah kebahasaan novel. Yang pertama, diksi. Bahasa dalam novel pada umumnya penuh makna dan menimbulkan efek estetik. Kedua, idiom, yakni konstruksi yang maknanya tidak sama dengan gabungan makna unsurnya. Ketiga, berusaha untuk menghidupkan perasaan atau menggugah emosional pembaca. Keempat, biasanya berbentuk tulisan karya ilmiah dan ilmiah populer, laporan, artikel, skripsi, makalah, dan lain sebagainya. Kelima, dipengaruhi oleh subjektivitas penulisnya. Keenam, karangan non-fiksi berusaha mencapai taraf objektivitas yang tinggi, berusaha untuk menarik dan menggugah pikiran pembaca. Ketujuh, bahasa bermakna denotatif yang artinya makna sebenarnya, juga konotatif. Asosiatif yang artinya makna tidak sebenarnya. Ekspresif artinya memberi bayangan suasana pribadi penulis. Sugestif artinya memengaruhi pembaca, dan plastif yang artinya menggugah perasaan pembaca. Kedelapan, bahasa bersifat denotatif dan menunjuk pada pengertiannya yang sudah terbatas dan tidak bermakna ganda. Kesembilan, melibatkan gaya bahasa sindiran atau ironi. Kesepuluh, melibatkan gaya bahasa sinisme. Artinya, sindiran lebih kasar dari ironi untuk mencemooh. Kesebelas, melibatkan gaya bahasa sarkasme, yang artinya sindiran yang sangat tajam dan kasar, bahkan sampai menyakitkan hati seseorang yang menerimanya. Dan yang terakhir, penggunaan bahasa asing yang telah memiliki padanan kata dalam bahasa Indonesia. Berikut contoh-contoh novel romantis. Yang pertama, novel Dilan oleh P.D. Baik. Kedua, novel Recto Verso oleh D. Lestari. Ketiga, novel antologi Rasa oleh Ika Natasha. Keempat, novel Surprise Me oleh Sophie Kinsella. Kelima, novel Love Across Time oleh Ade Saragi. Dan keenam, novel The Wedding Date oleh Jasmine Guillory. Contoh-contoh novel misteri. Yang pertama, novel Gone Girl. Kedua, novel Napas Mayat. Ketiga, novel The Silent Patient. Keempat, novel The Da Vinci Code. Dan yang kelima, The Tokyo Zodiac Murders.
Contoh-contoh novel teen lead yang pertama, novel Dua Rembulan, kedua novel Rahasia Bintang, dan yang ketiga novel Jingga dan Senja. Contoh-contoh novel dewasa yang pertama, novel A Hunger Like No Other oleh Chrisley Cole, yang kedua novel Love Me in the Dark oleh Mia Esser, dan yang ketiga novel The Scandal of It All oleh Sophie Jordan. Contoh-contoh novel fiksi yang pertama, novel Kala, kedua novel 5 cm, ketiga novel Sang Pemimpi, keempat novel Perahu Kertas, dan yang kelima novel Laskar Pelangi. Sekian presentasi dari saya mengenai novel. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.